Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Saudara selalu mendoakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi hari ini Ustazah tidak akan memberikan materi, tapi di sini Ustazah akan memberikan panduan untuk mengerjakan tugas seperti itu. Lah, di sini nanti gimana caranya untuk mengerjakan tugas? Di sini kalian silahkan nanti ketik di Google penelitian tentang bakteri. Jadi di sini kalian mengumpulkan banyak-banyak informasi tentang bakteri. Kemarin kan kita sudah belajar tentang ciri, struktur, reproduksi, habis itu cara hidupnya bakteri, peranan bakteri. Lah sekarang silakan kalian cari informasi dari sumber manapun tentang bakteri. Lah di sini nanti silakan kalian search di Google, kalian cari jurnal penelitian tentang bakteri gitu ya. Oke, terserah kamu nggak pakai kata kunci penelitian tentang bakteri atau jurnal penelitian tentang bakteri. Pokoknya intinya kalian harus menemukan jurnal tentang bakteri. Lah, di sini saya sudah menemukan jurnal tentang bakteri. Nah, ini dia. Oke. Kita buka. Oke, ini adalah jurnal penelitian tentang bakteri. Jadi jurnal bentuknya maaf ya, artikel. Jadi artikel bentuknya seperti ini ya. Jadi kalian silahkan download di Google dengan kata kunci penelitian tentang bakteri atau artikel tentang penelitian bakteri atau apapun. Intinya nanti bentuknya adalah seperti ini. Nah, di sini judul penelitiannya adalah identifikasi bakteri aerob pada makanan jajanan jagung bakar di pinggiran jalan Ring Road Manado. Nah, di sini nanti tugasnya akan saya kasih di Google Form. Pertama, kalian harus memasukkan link atau file artikel kalian ke Google Form. Lalu habis itu kalian ketik judulnya. Nah, nanti ada kolom judul, silakan judul artikel kalian apa. Lalu yang kedua, setelah judul kalian cari permasalahannya. Dimana kalau mencari permasalahan itu? Lah, permasalahan itu nanti dia ada di sini. Nah, jadi ada di pendahuluan. Pokoknya sebelum metode penelitian itu nanti ada permasalahan ini. Nah, jadi di sini nanti ada permasalahannya. Nah, coba kita lihat. Manakah permasalahan dalam artikel ini? Jadi permasalahan di sini adalah tentang makanan jagung bakar yang dijual di pinggir jalan. Ini. Makanan jajanan jagung bakar belum sepenuhnya terjamin keamanan dari segi mikrobiologinya. Pencemaran mikroba pada makanan dapat melalui polusi lingkungan, debu, udara, tanah, dan air, perilaku pengolahan makanan, alat-alat pengolahan, ruang pengolahan, dan bumbu penyedap. Kontaminasi yang terjadi pada makanan dapat menyebabkan makanan tersebut menjadi media bagi suatu penyakit. Nah, penyakit yang ditimbulkan oleh makanan yang telah terkontaminasi disebut sebagai keracunan makanan. Nah, jadi permasalahan di sini adalah makanan yang dijual di pinggir jalan itu pasti banyak debunya. Nah, jadi karena adanya debu, pengolahan yang tidak higienis, maka menyebabkan makanan itu bisa terkontaminasi bakteri sehingga kalau orang makan bisa menyebabkan keracunan makanan. Jadi permasalahannya ini. Nah, di sini setelah permasalahan sudah kalian temukan, lalu yang kedua kalian temukan tujuan penelitiannya itu apa. Nah, jadi di sini tujuan dari penelitian itu adalah untuk mengetahui bakteri aerob pada makanan jajanan jagung
bakar di pinggir jalan Ring Road Manado. Jadi di sini tujuannya adalah peneliti ini ingin mengetahui apakah di makanan jajanan jagung bakar yang di pinggir jalan Ring Road Manado itu ada bakterinya atau tidak. Tujuannya itu. Nah, lalu selanjutnya setelah masalah sudah ditemukan, tujuannya sudah ditemukan, yang ketiga adalah metode penelitian. Jadi metode penelitian ini oke, lah tadi rumusan apa permasalahannya sudah ditemukan, tujuannya sudah ditemukan. Lalu yang ketiga adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian itu bagaimana caranya si peneliti ini dia untuk menghasilkan suatu data. Bagaimana caranya dia itu melakukan penelitiannya. Nah, di sini kita lihat metode penelitian. Di sini metode penelitian ini dia itu ada 20 sampel. Nah, jadi ada 20 sampel jajanan jagung bakar. Yang 10 nggak diolesi bumbu penyedap, yang 10 diolesi bumbu penyedap. Lah, kira-kira dari 20 ini apakah ada bakterinya atau tidak? Yang diolesi apakah ada bakteri? Yang tidak diolesi apakah ada bakteri? Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya yang diamati, nah di sini yang diamati oleh peneliti adalah satu tentang pertumbuhan bakteri. Nah, pertumbuhannya bakteri seperti apa? Lalu pewarnaan gram. Nah, terus yang ketiga adalah uji biokimia. Jadi tadi kan ada 20 sampel, 10-nya diolesi, 10-nya tidak diolesi. Lah itu nanti setelah sudah dilakukan suatu perlakuan, lalu diamati. Yang diamati apa? Pertumbuhan bakterinya. Kira-kira di 20 sampel tadi ada bakteri yang tumbuh nggak? Nah, lalu yang kedua dilakukan pewarnaan gram. Kemarin kan kita sudah belajar bakteri itu ada pewarnaan gram positif, bakteri itu ada gram positif, ada gram negatif. Lah dari 20 sampel tadi, apakah ada bakteri positif atau apakah ada bakteri gram negatif? Seperti itu. Nah, terus habis itu setelah sudah metode penelitian, lalu yang ketiga adalah hasil penelitian. Ini yang paling penting. Nah, hasil penelitian di sini, nah coba kalian lihat. Jadi hasil dari pertumbuhan bakteri. Nah, jadi di sini bakteri itu dia ditumbuhkan ke dalam 4 media. Ada media BLG, BGLB, Na, Mc, sama SS. Ternyata dari keempat media ini ternyata ada pertumbuhan. Jadi dari 20 sampel tadi itu ada 18 sampel yang ada bakterinya di situ. Sementara yang 2 sampel tidak ada pertumbuhan gitu. Lanjut. Kemudian dari hasil pewarnaan gramnya. Jadi hasil pewarnaan gram ternyata hasil pewarnaan gram yang 10 sampel yang tidak diolesi bumbu penyedap itu bakteri gram positif ada 1, gram negatif ada 2. Gram positif dan negatif ada 6. Jadi totalnya ada 9 bakteri yang ada di jagung bakar yang tidak dioleskan bumbu penyedap. Nah, lalu kemudian yang tabel 4 ini bakteri yang ada di jagung bakar yang diolesi bumbu penyedap. Jadi di situ diperoleh bahwasannya ada 1 bakteri gram positif, 3 gram negatif, 5 gram positif dan negatif, sehingga diperoleh totalnya ada 9. Jadi di jagung bakar yang tidak diolesi ada 9 bakteri, jagung bakar yang diolesi ada 9 bakteri. Maka totalnya betul ada 18 bakteri yang tumbuh dalam 20 sampel tersebut. Sementara yang 2-nya tidak tumbuh. Oke, lanjut. Selanjutnya lah ini ke pembahasan.
pembahasan di sini kalian cari informasi pentingnya tentang bakteri-bakteri itu. Jadi di sini nyoba kalian lihat yang ini. Nah, 9 sampel jagung bakar yang tidak diolesi bumbu penyedap ditemukan 6 jenis bakteri. Jadi tadi kan yang tidak diolesi kan ada 9 bakteri. Lah dari ke-9 bakteri itu 6-nya diidentifikasi, yaitu bakteri Bacillus subtilis, Enterobacter dan lain sebagainya itu. Dan dari 9 sampel jagung bakar yang diolesi itu ditemukan 7 jenis bakteri, yaitu Bacillus subtilis dan lain sebagainya. Lah di sini silakan kalian baca, kalian tuliskan nanti di Google Form tentang bakterinya. Nah, di sini bakteri Bacillus subtilis adalah bakteri apa-apa. Lah, itu nanti informasinya kalian rangkum, jangan dituliskan semuanya. Lalu yang selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya dari 20 sampel itu 18 ada bakterinya, 2 tidak ada. 20 tadi dibagi menjadi 2, 10 diolesi, 10 tidak diolesi. Dari 10 yang diolesi ada 9 bakteri itu ditemukan 6 jenis bakteri, namanya apa? Yang tidak yang 10 tidak dioleskan. Tadi kan ditemukan 9 bakteri. Nah, dari ke-9 itu ada 6 jenis bakteri, yaitu teridentifikasi namanya itu Bacillus subtilis dan lain sebagainya. Kemudian dari 9 sampel yang diolesi, 10 sampel yang diolesi itu ditemukan 9 bakteri. Dari ke-9 itu diperoleh 7 jenis bakteri, namanya adalah Bacillus subtilis dan lain sebagainya. Sehingga kesimpulannya ternyata makanan jajanan jagung bakar di pinggir jalan Rongrut Manado itu tidak higienis karena terdapat bakterinya. Oke? Kalau ada yang ditanyakan, silahkan kalian bertanya via WA. Jadi intinya nanti tugas kalian adalah mencari artikel tentang penelitian bakteri, terserah apapun itu. Dan tugasnya ini nanti itu per kelompok, tapi tetap setiap anak harus mengerjakan Google Form. Untuk kelompoknya yang sudah Ustazah bagi sebelum kalian libur, nanti saya akan share nama-nama kelompoknya. Jadi setiap kelompok nanti itu satu artikel. Jadi misal kelompok 1 itu kalian artikelnya setiap anak itu sama. Jadi misal kayak kelompok 1 ada Fafa, misal ya ini ya, Fafa, Firman, Mikdad, Faik, Habib misal. Jadi kelima anak ini itu dia artikelnya sama, satu artikel. Tapi pengerjaannya mereka boleh bekerja sama tapi tetap mengerjakan sendiri-sendiri. Jadi Fafa ngerjakan sendiri, Faik sendiri, Habib sendiri, tapi artikelnya sama. Satu, silahkan kalian bekerja sama. Bisa dipahami dari sini? Oke, jadi intinya setiap anak tetap mengerjakan, tapi artikelnya itu satu kelompok sama, satu aja artikelnya. Oke, jadi yang perlu dikerjakan nanti adalah satu, kalian upload artikel kalian di Google Form. Lalu yang kedua, tuliskan judulnya, lalu cari permasalahannya apa dalam penelitian itu, lalu tujuan penelitian itu apa, lalu metode penelitiannya bagaimana, lalu hasil penelitiannya seperti apa, lalu pembahasan. Lah di pembahasan nanti kalian isikan informasi-informasi apa yang bisa kalian dapatkan. Kayak di sini tadi, oh ternyata bakteri Bacillus subtilis itu dia adalah bakteri yang dapat membentuk endospora, bersifat protektif untuk menahan suhu ekstrim dan lingkungan kering, di mana bakteri ini ditemukan di udara, air dan tanah. Nah, bakteri itu juga
sangat berhubungan dengan food poisoning, atau dia juga menyebabkan gejala kalau seandainya ada orang yang makan makanan yang terkontaminasi oleh bakteri Bacillus subtilis, nanti dia bisa nyeri abdomal, mual, muntah, dan diare itu. Jadi silakan di pembahasan kalian isikan informasi-informasi apa yang bisa kalian dapatkan di situ. Nah, lalu selanjutnya dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulan penelitian itu apa? Oke? Semangat mengerjakan tugasnya. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan kalian chat BWA. Oke, Ustazah akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.